Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid ini, minimal mendapatkan pahala dunia serta isinya, karena sudah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ya, dibandingkan dengan serangan fajar. Bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemarin malam saya membahas di Masjid Rabi'ah itu sifat penduduk surga. Pagi hari ini kita akan membahas tentang sifatnya orang kafir. Ada dalam surat Al-A'raf dari ayat yang ke-25 sampai ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'ilil khairi mu'tadin murib. Orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, manna, jadi nunnya ditasdidkan, manna'in dibaca manna'il lil khairi mu'tadim murib. Manna itu artinya mana. Mana itu artinya melarang. Mamnu, larangan. Jadi mereka tidak hanya sekali melarang, tapi berkali-kali, dan menggunakan bentuk kata yang menunjukkan mereka pelaku, ya, tidak hanya sekedar sekali melakukan, tapi menunjukkan mereka pelaku selamanya. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Mereka pelaku yang enggan melakukan kebajikan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelakuan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat yang Allah berikan dan mengingkari hak-haknya Allah, kufur terhadap agamanya, kufur dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap
asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap Rasul dan malaikatnya, kufur terhadap kitab dan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sampai di sana. Di ayat yang ke-25 ini, apa yang mereka tantang sebenarnya? Yang mereka tantang adalah menentang hak kebenaran ilahi dengan berbagai bentuk pengingkaran dan pembangkangan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mungkin kita jalani pagi hari ini bagi seorang mukmin adalah mengambil bagian untuk menyatakan hak itu sendiri, bahwa kalau yang hak itu tidak ditegakkan, maka yang muncul adalah kebatilan itu sendiri. Atau yang tidak mengambil bagian, berarti dia termasuk orang yang manna'in lil khairi mu'tadim murib, dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan bahwa demokrasi itu haram. Ketika dia mengatakan demokrasi itu haram dan sistem demokrasi di negara kita ini adalah dalam demokrasi itu sendiri, maka sesungguhnya dia menghalangi kebaikan tegaknya sholat di muka bumi Indonesia ini, menghalangi sistem pernikahan yang disyariatkan oleh Allah di negeri Indonesia ini. Padahal sistem pernikahan yang ada di Papua itu adalah hasil dari produk demokrasi itu sendiri. Ada suara yang memang berbeda dan itu sudah ada dari zaman dahulu, Pak. Seolah itu benar, tapi sebenarnya menyesatkan. Seperti yang kita sampaikan semalam, orang-orang kafir dahulu mendengungkan bahwa kenapa orang mukmin itu tidak mau memakan bangkai, padahal bangkai itu yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mereka lebih memuliakan tangan mereka daripada tangannya Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita menyembelih itu pakai tangan apa, Pak? Pakai tangan, loh. Pakai tangan kita sembelih. Kenapa mereka menghalalkan dengan tangan mereka, padahal yang mematikan bangkai itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih mulia, tangan mereka atau tangan Allah Subhanahu wa taala? Suara siapa itu? Itulah suara orang-orang kafir Quraisy ingin mempengaruhi orang-orang mukmin. Hampir saja, Pak, bahasa-bahasa indah itu diterima oleh orang-orang mukmin, sampai mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bangkai itu adalah halal. Kenapa? Karena bangkai itu yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat tentang penyembelihan korban. Baru mereka sadar bahwasanya di balik apa yang diperintahkan oleh Allah itu merupakan syariat. Maka ibadah itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah ibadah hati yang disebut dengan ibadatul qalbiyah. Yang kedua yang disebut dengan ibadah maliyah, harta.
Yang ketiga adalah ibadah badaniyah, disebut dengan ibadah badan. Maka insya Allah 1 bulan lagi kita akan puasa. Puasa itu ibadah apa kira-kira Pak? Ya, ada ibadah qalbiyahnya, ya. Yang kedua ada ibadah badaniyahnya, karena yang menahan haus, lapar itu adalah badan, ya. Tapi tidak ada yang tahu Pak, tidak ada yang tahu berpuasa atau tidak berpuasa, tidak ada yang tahu. Maka orang-orang kafir itu selalu menentang yang hak dengan beragam cara mereka untuk mempengaruhi orang-orang mukmin, ya, orang-orang mukmin. Dan itu tidak hanya sekarang, tapi sudah berlangsung dari zaman kenabian, ya, dari zaman kenabian, menentang yang hak, kebenaran ilahi dengan berbagai bentuk pengingkaran dan pembangkangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat orang kafir. Lalu kata Allah, allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa alqiyahu fil azabi syadid, kata Allah. Dan sikap ragu dan mempersekutukan Allah dengan ilah yang lain, maka kata Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Yang pertama adalah sikap ragu. Sikap ragu, siapa yang memunculkan keraguan itu Pak? Ya, memunculkan keraguan itu adalah syaitan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Waswasa itu artinya seperti matahari yang muncul, setelah itu tenggelam lagi, muncul, tenggelam lagi. Syaitan sama Pak, ketika kita taat dia akan tenggelam, ketika kita mulai melemah dia muncul lagi. Itu namanya disebut dengan wiswasa. Wiswasa, ya. Jadi setan itu seperti itu, dia akan membawa kita kepada satu hal yang membuat kita tidak semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ada orang yang diruqyah, santri yang minta diruqyah. Kenapa? Karena setiap mau sholat itu seolah-olah dia kentut, ya. Ketika ditanya sama ustadz ini, apakah engkau mendengar kentutmu itu? Enggak Ustaz. Apakah berbau? Tidak Ustaz. Lalu kenapa engkau merasa bahwa wudukmu tadi itu tidak syah? Seolah-olah saya kentut. Seolah-olah saya kentut. Kesimpulan dia datang kepada gurunya, ustazah asramanya, minta izin supaya tidak sholat berjamaah. Kenapa? Karena merasa ragu-ragu bahwasanya wudhunya batal setiap sholat seperti itu. Nah, ustadz ini malah tertawa. Kata ustadz ini, berarti panjenengan sedang dipermainkan oleh syaitan. Untuk apa? Untuk membuat kita ragu. Maka apa yang dibacakan oleh ustadz ini? Ayo kita baca sama-sama. Ada ibunya, ada kakaknya, ada ayahnya.
Apa yang dibaca? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Amanar rasul. Rasul merasa aman. Amanah itu salah satu maknanya adalah aman. Jenengan lebih aman dengan keraguan itu atau mesti lebih aman dengan Allah? Nah, jawaban santri ini, tanyaan kedua Ustaz ini begini. Kamu lebih aman dengan ayah ibumu yang mahram atau dengan saya, kata Ustaz ini? Ya, saya lebih aman dengan ibu dan ayah saya yang hari ini mendampingi saya di ruqyah ini, katanya. Maka lebih aman mana? Kepercayaanmu, keyakinanmu tentang apa yang telah engkau lakukan berupa ibadah yang namanya wudhu dibandingkan dengan rasa-rasa yang engkau rasakan itu. Coba ulangi, katanya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Dibaca Pak, tapi belepotan. Gak keluar Pak. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Yang keluar apa? Gak keluar. Ulang lagi. Letakkan hatimu dalam Islam ada namanya arsyul qulub. Arsy itu tempat bersemayamnya Allah. Qulub itu artinya adalah hati. Hati yang menempatkan dirinya sebagaimana Allah menempatkan dirinya di arsy. Maka sama dengan orang yang sholat. Orang yang sholat itu, pertanyaannya, apakah hatinya di bumi atau hatinya di arsy? Ketika orang sholat, Allahu Akbar, mestinya hatinya disebut dengan qalbul arsy. Hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diulang lagi. Keluar Pak. Jadi keyakinan itu mempengaruhi lisan. Jadi keyakinan hati ini akan mempengaruhi lisan. Maka orang yang kuat hatinya tidak mungkin ragu untuk menyampaikan kebenaran itu. Tidak mungkin ragu. Dan tidak malu Pak. Dan tidak malu. Kalau itu benar, dia akan sampaikan itu benar walaupun di hadapan siapapun. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh mereka membawa kepada dari kekufuran kepada keimanan, dari keraguan kepada keyakinan. Coba tata hatimu, kata Ustaz ini. Mulai ditata hatinya setelah itu berkumandang azan Isya. Allahu Akbar. Sekarang sholatlah, katanya. Sholat mereka ke masjid, wudhu, selesai wudhu, sholat, selesai sholat dilanjutkan ruqyahnya. Ditanya oleh Ustaz ini, apakah kamu masih ragu? Apakah engkau kentut tadi? Apakah engkau merasa bahwa ada yang keluar dari perutmu? Alhamdulillah sudah tidak, Ustaz. Sekarang coba ulang. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasuli. Coba ulangi. Ternyata diulangi dan alhamdulillah lancar, Pak. Dan alhamdulillah lancar. Jadi ternyata keraguan itu tidak hanya berefek kepada hati, tetapi keraguan itu akan berefek juga kepada lisan. Kepada lisan.
Maka kata Allah, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Apalagi kok sampai mengajak orang lain menjadikan Tuhan yang disebut dengan Tuhan baru. Alhamdulillah. Menjadikan Tuhan berhala-berhala baru. Ada berhala baru nggak hari ini, Pak? Iya, ada berhala baru namanya partai. Iya, partai. Jadi mengikuti, sudah tahu itu sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, tapi karena partainya berada di situ, mau tidak mau harus ikut. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabish syadid. Dan bahasa yang dipakai oleh Allah adalah fa'alqiyahu, lempar mereka, kata Allah, di mana? Fil 'adzabish syadid. Qala qarinuhu. Jadi kita ini ada qarin, Pak. Qarin itu yang mendampingi diri kita. Saya bacakan saja. Sekelompok ulama berpendapat bahwa yang ada dalam surat ini, yang disebut dengan pendamping atau qarin itu, qarin manusia adalah malaikat. Jadi kita ini ada yang dampingi kita, Pak. Siapa yang dampingi kita? Qarin. Ya. Itu karena ia mengklaim bahwa malaikat yang menyertainya telah memanipulasi catatan buruknya dan berlaku zalim terhadap dirinya. Padahal ia tidak melakukan semua perbuatan yang dicatat oleh qarin tersebut. Hamba tersebut menuduh malaikat terburu-buru mencatat keburukannya sebelum ia bertaubat dan tidak mau menunda catatan sampai ia bertaubat. Ada yang mengatakan bahwa qarin itu dari malaikat yang kufur kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dikomentari oleh Rasulullah, qarinnya aslam. Aslama itu sudah masuk Islam. Ya, sudah masuk Islam. Jadi jangan heran nanti panjenengan ketika kita wafat, waktu di barzah, kita akan ketemu dengan orang yang sangat mirip dengan kita. Nah, yang sangat mirip dengan kita itu yang disebut dengan qarin. Ya, sesuai dengan amal kita masing-masing. Sesuai dengan amal kita masing-masing. Maka kalau qarinnya, kalau amal kita baik, maka rupa qarinnya juga baik. Kalau amal kita buruk, maka qarinnya juga buruk. Maka menurut pendapat ini, malaikat menyanggah tuduhan manusia tadi. Aku tidak melebihkan catatan atas apa yang telah dikerjakannya. Aku juga tidak terburu-buru mencatatnya sebelum ia bertaubat. Jadi Pak, Masya Allah, kalau orang ahli surga itu, dia selalu disebut dengan awwab, selalu, tidak hanya sekali bertaubat, tapi berkali-kali bertaubat, namanya awwab. Maka dia termasuk menjadi hamba Allah yang disebut dengan memiliki sifat ahli surga. Karena kita ini tidak pernah tidak salah, mesti pernah salah. Setelah salah, salah lagi. Setelah salah, salah lagi. Maka disebut dengan awwab. Awwab adalah salah satu sifatnya ahli surga.
ahli surga. Maka apa kata Allah dalam surat berikutnya 28, janganlah kalian bertengkar di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti begini Pak, sebagai penutup. Ada dua orang yang bertengkar di hadapan Allah, namanya al-khisam. Yang satu mengatakan begini, ya Allah, laki-laki ini ya Allah zalim kepada diriku. Aku menuntut supaya, katanya, supaya amal kebaikannya itu pindah kepada diriku. Kata Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya sudah habis. Kebaikannya sudah habis, kata Allah. Kalau begitu ya Allah, pindahkan keburukanku kepada dirinya. Bertengkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak beberapa lama Allah tunjukkan kepadanya surga di sebelah kanannya. Apa kata laki-laki ini? Coba engkau lihat di sebelah kananmu. Begitu indahnya. Apa ini ya Allah? Kata laki-laki yang menuntut tadi, ini adalah surga, tapi surga ini ada bayarannya, kata Allah. Surga ini ada bayarannya. Lalu ditanya oleh laki-laki ini, apa bayarannya ya Allah? Kata laki-laki ini, maafkan saudaramu ini, maka masuklah kalian berdua ke dalam surga itu. Ternyata benar bahwa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Siapa mereka? Salah satunya adalah wal kazibinal ghaiz, yang menahan amarahnya, wal afina anin nas, dan memaafkan sesama manusia. Allahu a'lam. Hari ini kita menunggu takdir, ya, menunggu takdir siapa yang ada di Lauhil Mahfuz, ya. Dan apa yang berjalan selama ini sesama manusia, mungkin ada yang berbeda pilihan, atau ada yang tidak memilih, ya. Ada yang tidak memilih, lalu bertengkar, lalu marah-marahan. Maka kalau itu marah di atas kebenaran, maka Allah ridho. Kalau marah di atas kebenaran, Allah ridho. Yang tidak diridhoi oleh Allah, mereka banyak meminta ridho kepada manusia dibandingkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang kita pilih? Dan Masya Allah, hati kita adalah bukan persoalan hanya menang atau kalah, tapi prinsip Islamlah yang kita junjung lebih tinggi. Maka sesungguhnya kalah atau menang, di saat kalah sekalipun, maka kita tetap menang. Kenapa? Karena yang kita junjung adalah syariat Allah. Tapi di saat kita menang pun, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Tetap bertasbih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin fadhil Ustaz, ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua hal. Yang pertama terkait tadi ada Tuhan baru, yaitu partai. Menurut saya bukan partainya yang Tuhan baru, tapi menuhankan partai. Jadi yang aktif itu kita itu, karena partai juga proses melahirkan. Yang kedua, ya saya berharap itu dan saya yakin para jemaah ini nanti memilih
sholat ya. Dan juga berdoa. Amin. Ya. Yang saya maksud sama dengan yang disampaikan dengan Pak Tohari. Maksudnya bukan partai, bahwa partai itu seolah-olah menjadi Tuhan baru. Kenapa? Karena orang terjebak di situ sehingga tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Padahal paham betul yang dia ikuti itu salah. Jadi Masya Allah, ini yang paling sulit. Persoalannya hanya sederhana. Persoalan apa? Persoalan di bawah ya wilayah perut kita ini. Wilayah perut kita ini. Jadi naudzubillah. Nah, semoga takdir Allah Subhanahu wa taala adalah takdir. Iman kita kan dua, Pak. Bi qadri khairihi wa syarrihi. Dan kita bermohon kepada Allah bi taqdi khairihi wa syarrihi. Mari kita berdoa. Tadi satu hari semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada hati orang mukmin mana yang hak itu hak dan mana yang batil itu batil. Mari kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali azim sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma adkhilna jannata ma'al muttaqin, ma'asy syuhada, ma'as shalihin, wa hasuna ulaika humur rafiqa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, warinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka khiyaraka min khiyarin nas. Allahumma inna nas'aluka khiyar min khiyarin nas ya ummu amaman nas. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma wali waliyan min khiyarin nas ya ummun nas ya ummu ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, Anta Rabbus samawati wal ard, La ilaha illa Anta. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma hafadna wa hafad ma ma'ana min ad-du'a minkal ijabah. Fastajib du'ana ya Rabbal Alamin. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, berikan kami ya Allah pemimpin yang terbaik di antara manusia, yang memimpin salat kami ya Allah, yang memimpin haji kami ya Allah, yang memimpin zakat kami ya Allah, yang memimpin shaf salat kami ya Allah, yang memimpin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al a'immatana a'immata khiyar min khiyarin nas. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang terbaik di antara manusia. Khiyar min khiyaris shalah
terbaik di antara salat mereka ya Allah, terbaik taat kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau pemilik langit dan bumi ini. Engkau yang bisa membalikkan hati manusia ya Allah. Ya Mukallibal Qulub, Engkau yang membalikkan hati manusia ya Allah. Balikkan hati manusia untuk taat kepadamu ya Allah. Balikkan hati manusia untuk rindu kepadamu ya Allah. Balikkan hati manusia untuk datang ke masjidmu ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Di tempat ini kami ya Allah berdiri, di tempat ini kami duduk ya Allah. Kami hamba-Mu, dari hamba yang terlemah ya Allah. Min sulalatin min ma'in mahin, kami hanya tercipta dari air yang menjijikkan ya Allah. Lalu Engkau muliakan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Jadikanlah kami ya Allah hamba yang selalu tahu mana yang hak itu hak, yang batil itu batil ya Allah. Tunjukkan kepada kami ya Allah, Engkau maha kuasa, kuasa dengan segalanya ya Allah, kuasa dengan semua apa yang terjadi dan tergerak di bumi ini ya Allah. Runtuhkan kebatilan ya Allah. Tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang mungkar itu mungkar ya Allah, yang hak itu hak ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Engkau segalanya ya Allah. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Mu ya Allah. Engkau yang memberikan kekuasaan, Engkau pula yang melepaskan kekuasaan. Engkau yang mengambil, Engkau pula yang meletakkan ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Letakkan kekuasaan kepada Engkau yang akan meridhoi kepadanya dan dia ridho kepadamu ya Allah. Jangan letakkan kekuasaan yang Engkau murka kepadanya dan dia juga tidak ridho kepadamu ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Aziz, saksikanlah tangan ini sedang menengadah kepadamu ya Allah, meminta untuk dapat Engkau berikan kepada kami pemimpin yang Engkau ridho kepadanya dan dia ridho kepadamu ya Allah. Hatinya luluh di saat menyebut namamu ya Allah. Hatinya luluh ya Allah ketika mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kami mendapat pemimpin yang mampu menjaga salat kami, pemimpin yang mengajak untuk salat di masjid-Mu ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Di akhir zaman seperti ini ya Allah, iman kami ini digoda dengan berbagai hal ya Allah. Maka berikan kami pemimpin menjaga iman kami ini ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga iman kita meyakini sesuatu yang kita yakini bahwasanya ada di qadri khairihi wa syarrihi. Semoga ikhtiar yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik, Allah Maha tahu dan Allah ridhoi insyaallah. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.